Halo semuanya, kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran matematika. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai titik dan nilai stasioner fungsi trigonometri. Suatu titik stasioner terjadi apabila garis singgung pada kurva di titik tersebut merupakan garis horizontal. Nah, perhatikan gambar di sini. Misalkan suatu f, fungsi trigonometri yang mempunyai turunan. Jika f aksen A sama dengan 0, maka fx di sini stasioner di titik A. Dengan nilai fa di sini, nilai fa bukan f aksen A ya, nilai fa itu disebut sebagai nilai stasioner dan titik A, fa itu disebut dengan titik stasioner. Nah, dengan menggabungkan materi kita yang sebelumnya, kita bisa berdasarkan turunan pertama fungsi. Karena di sini ini adalah fungsi yang monoton naik di sini. Berarti di sini tandanya adalah positif. Kemudian di bagian ini, nah, ini dia naik. Kemudian di bagian ini dia turun. Nah, karena di sini di titik B di sini, di nilai B di sini, ini juga turun. Kemudian di antara ini masih turun dia. Kemudian di sebelah kanan C ini naik. Nah, dari sini kita bisa lihat di sini fungsi monoton naik, kemudian di sebelahnya, sebelah A dia turun. Maka di bagian ini, titik di sini, ini merupakan titik maksimumnya. Maksimum di sini. Kemudian kalau di sini turun, kemudian di sini naik, ini akan menjadi titik minimum. Sementara di sini ada turun, kemudian turun lagi, atau nanti kita ketemu naik, kemudian naik lagi, itu merupakan titik belok. Nah, jadi kita dari turunan suatu fungsi, nanti kita bisa menentukan fungsi naik, fungsi turun, kemudian titik stasioner, nilai stasioner, kemudian titik maksimum, titik minimum, dan titik belok. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan coba mengerjakan latihan soal menggunakan definisi yang sudah kita pelajari ini. Kita akan coba menyelesaikan soal di bawah, seperti ini. Tentukan nilai stasioner, titik maksimum, titik minimum, dan titik belok jika ada dari fungsi fx sama dengan cos 2x pada interval 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, untuk menentukan semuanya ini, kita akan masih menggunakan turunan pertama dulu. Sehingga untuk menyelesaikan, kita mulai dari menentukan turunan pertama fungsi fx. Turunan pertama dari fx sama dengan cos 2x. Turunan pertamanya berarti f aksen x dari cos 2x ini adalah
turunan cos itu adalah min sin 2x, turunan dari 2x itu adalah 2. Jadi turunannya adalah min 2 sin 2x. Ini turunan pertamanya. Selanjutnya, dari turunan pertama ini kita akan cari pembuat nolnya untuk syarat dia menjadi stasioner. Berarti f aksen x-nya sama dengan 0 atau pembuat 0 dari f aksen x. Sehingga ini menjadi min 2 sin 2x sama dengan 0. Atau sin 2x sama dengan 0. Nah, kembali ke persamaan trigonometri. Ini persamaan trigonometri sin 2x sama dengan 0. Yang menyebabkan 0 adalah sin 2x sama dengan sin adalah sin 0 derajat. Sin 0 derajat, kita kembali ke yang pertama. X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Berarti di sini ini 2x sama dengan, nah ini alfanya. Berarti 2x sama dengan 0 derajat plus K kali 360 derajat. X sama dengan 0 derajat plus K kali bagi 2, 180 derajat. Untuk K sama dengan 0, X sama dengan 0 derajat. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan 180 derajat. Kemudian untuk K sama dengan 2, X sama dengan 360 derajat. Untuk K sama dengan 3 itu sudah tidak memenuhi karena lebih dari 360 derajat. Nah, sekarang kita lanjut yang kedua. X sama dengan 180 min alfa plus K kali 360 derajat. Berarti 2x sama dengan 180, alfanya 0, di sini itu 80 kurang 0, berarti 180 derajat, plus K kali 360 derajat. Maka X sama dengan 90 derajat, plus K kali 180 derajat. Kita bagi 2 sama-sama. Jadi untuk K sama dengan 0, maka X akan sama dengan 90 derajat. Untuk K sama dengan 1, X akan sama dengan 180 tambah 90 derajat, 270 derajat. Untuk K sama dengan 2, ini sudah lebih dari 360 derajat, berarti kita tidak lanjutkan untuk K sama dengan 2, cukup sampai di sini. Sehingga ini sudah merupakan pembuat 0, berarti saat X sama dengan 0, 180, 270, dan 360 itu akan mencapai titik stasionernya. Nah, berikutnya kita cari nilai stasionernya. Nilai stasioner. Nilai stasioner berarti kita cari saat yang pertama, saat X sama dengan 0, kemudian
kemudian ini untuk X sama dengan 0 yang pertama, berarti nilai stasionernya, ingat ke fungsi F-nya ya, ke fungsi F bukan ke F aksennya. Berarti F0 itu akan sama dengan cos 2 kali 0 derajat, berarti cos 0 derajat itu sama dengan 1. Kemudian berarti nilai stasioner yang pertama itu adalah 1. Selanjutnya untuk X sama dengan 90 derajat. Kita dari kecil ke besar ya. Berarti F 90 derajat itu sama dengan cos 2 kali 90 derajat. Ini adalah cos 180 derajat. Cos 180 derajat itu adalah negatif 1. Selanjutnya untuk X sama dengan 180 derajat. F 180 derajat itu sama dengan cos 2 kali 180 derajat, berarti cos 360 derajat. Cos 360 derajat itu adalah 1. Selanjutnya untuk X sama dengan 270 derajat. F 270 derajat, kita langsung saja. Cos 2 kali 270 derajat itu sama dengan cos 540 derajat. Cos 540 derajat, nilainya 540 derajat itu sama dengan cos 540 ini sama dengan cos 180 ditambah 360, jadi sama dengan cos 180. Ini nilainya negatif 1. Berikutnya X sama dengan 360 derajat. F 360 derajat ini sama dengan cos 2 kali 360 derajat, berarti cos 720 derajat. Cos 720 derajat itu sama dengan cos 0 plus 3 kali 360, berarti sama dengan cos 0 derajat, sama dengan 1. Jadi nilai stasionernya adalah ini, 1 dan negatif 1. Nilai stasioner hanya ada 2 di sini, yaitu negatif 1 dan 1. Sekarang untuk titik stasioner ada 5 berarti. Yang pertama, X-nya 0 derajat, nilainya 1, F0-nya 1. Kemudian X-nya 90 derajat, nilainya negatif 1. Selanjutnya X-nya 180 derajat, nilainya 1. Ya, ini 181. Kemudian X-nya 270 derajat, nilainya adalah negatif 1. Dan yang terakhir
X-nya 360 derajat, nilainya adalah 1. Ini adalah titik stasionernya. Berikutnya kita akan lanjut menentukan titik maksimum, minimum, dan titik belok jika ada. Untuk menentukan nilai titik maksimum, titik minimum, dan titik belok jika ada, kita akan membawa pembuat 0 atau syarat stasioner tadi kepada garis bilangan. Kita ingat kembali titik stasionernya, yang syarat stasionernya ada 5, yaitu 0 derajat, kemudian 90 derajat, terus 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Kita buat agak tinggi. Nah, masing-masing interval ini kita tentukan uji nilainya. Nah, kita siapkan uji nilai ya. Di sini kita ambil 45 derajat. Kemudian di sini kita bisa ambil 135 derajat. Di sini 225 derajat. Pengambilannya bebas. Yang penting dia berada di interval tersebut. Ya, kita ambil yang itu coba. Kita mulai melakukan uji nilai. Uji nilai turunan pertama ya. Untuk X sama dengan 45 derajat, berarti F aksen 45 derajat itu akan sama dengan min 2 sin 2 kali 45 derajat min 2 sin 90 derajat. Nah, 2 sin 90 derajat. Sin 90 itu 1. Berarti min 2 kali 1 itu min 2. Berikutnya min 2 berarti ini kurang dari 0 atau negatif. Nah, di sini berarti negatif. Negatif berarti dia fungsi turun. Untuk X sama dengan 135 derajat. Nah, berarti F aksen 135 derajat. Ini sama dengan min 2 sin 2 kali 135 itu adalah 270. Berarti negatif 2 sin 270 itu adalah negatif 1. Berarti ini adalah 2 hasilnya. Lebih dari 0 berarti dia positif. Berarti di sini jadinya dia naik. Fungsi naik. Kemudian selanjutnya untuk X sama dengan 225 derajat. Di F aksen 225 derajat min 2 kali sin 2 kali 225 berarti sin 450 derajat. Min 2 kali sin 450 itu bisa kita rubah menjadi sin 90 plus 360. Berarti itu akan sama dengan sin 90 derajat. Berarti min 2 kali sin 90 derajat itu adalah 1. Min 2 kali 1 itu negatif 2. Kurang dari 0 berarti ini negatif. Maka di sini dia kembali turun. Selanjutnya
Untuk X sama dengan 315 derajat, berarti F aksen 315 derajat ini sama dengan min 2 sin 2 kali 315 berarti sin 630 derajat. Sin 630 derajat ini bisa kita rubah menjadi sin 360 plus 270 sehingga sama dengan sin 270 derajat. Sin 270 derajat itu adalah negatif 1 sehingga ini hasilnya adalah 2. Lebih dari 0 berarti dia positif sehingga di sini dia naik pada interval ini. Untuk menentukan 0 dan 360 apakah dia maksimum, minimum, atau belok, kita perlu mengambil lagi dua nilai di sini. Di sebelah kiri 0 bisa kita ambil negatif, kemudian di sebelah kanan 360 kita bisa ambil 405 ya. 405 derajat. Nah, kita ambil sekarang untuk X sama dengan negatif 45 derajat, berarti menjadi F aksen negatif 45 derajat sama dengan negatif 2 kali sin negatif 90 derajat. Negatif sin negatif 90 derajat itu sama dengan negatif sin 90, berarti negatif 2 kali negatif sin 90 itu 1, sehingga hasilnya adalah 2, berarti ini positif lebih dari 0, di sini positif dia naik di sini. Nah, sekarang untuk X sama dengan 405 derajat, maka F aksen 405 derajat ini sama dengan min 2 kali sin 405 derajat. Sin 405 derajat itu sama dengan sin 360 tambah 45 derajat, sehingga sama dengan sin 45 derajat. Sin 45 derajat, min 2 kali sin 2 kali 405 itu adalah 810 derajat. Jadi min 2 sin 810 derajat ini sama dengan sin 90 tambah 720 derajat, berarti sama dengan sin 90 derajat. Sin 90 derajat itu 1, berarti ini hasilnya adalah negatif 2. Ini kurang dari 0, berarti ini negatif. Berarti di sini dia turun. Nah, untuk menentukan yang pertama di sini naik kemudian turun, berarti naik kemudian turun. Nah, di sini itu adalah maksimum. Sehingga yang maksimum itu dari perubahan tanda plus ke min ada di 0, kemudian di 180 dan di 360 derajat. Sehingga titik maksimum itu ada di 0, kemudian di 180 derajat dan di 360 derajat.
untuk nilainya kita kembali ke nilai stasionernya, bukan ke nilai ini ya, bukan ke nilai turunannya. Nah, untuk 0 itu 1. Nah, kita kembali ke sini. Nah, kita ambil di titik stasioner. Kita bawa ke sini. Ini dia. Berarti yang maksimum, yang 0 itu pasangannya adalah titiknya 0,1, kemudian 180,1 dan 360,1. Sedangkan untuk titik minimum itu perubahan dari tanda min dari turun ke naik atau plus. Di sini itu jadinya minimum, sehingga yang minimum itu adalah di perubahan dari min ke plus, dari turun ke naik itu di 90 derajat dan di 270 derajat. Nah, kita lihat di titik stasionernya 90 derajat itu dengan negatif 1, 270 derajat dengan negatif 1. Sementara dari perubahan tanda plus min di sini tidak ada titik belok karena tidak ada yang min kemudian atau plus di sini semua perubahan min plus atau plus min. Sehingga untuk titik belok itu tidak ada. Demikian pembahasan untuk latihan soal dari nilai stasioner, titik maksimum, titik minimum, dan titik belok. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.